Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Swastiastu. Kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini cukup istimewa karena saya akan mewawancarai penglingsir Puri Ageng Mengui dan juga anggota DPD RI perwakilan Bali, Bapak Anak Agung Gede Agung. Kita bicara tentang bagaimana penanganan COVID di Bali dalam perspektif seorang anggota DPD RI Bali ya, dan bagaimana perkembangan dan harapan-harapan ke depan, kira-kira dari bagaimanakah penanganannya. Tentu kita berharap Bali bisa segera terbebas dari persoalan COVID. Kita sapa dulu langsung Bapak Anak Agung Gede Agung. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Pak Win, sehat. Rahajang, Astungkara, Rahajang. Satu, mungkin bisa dilepas dulu kan? Karena oh iya, kita baik. Kalau sudah Pak Win kasih tahu untuk dilepas, saya tunduk pada Pak Win. Kita lepas. Karena ini salah satu protokol kesehatan yang agak ketat sekali dan harus kita disiplin mengikutinya, ya, untuk kepentingan kita bersama. Nanti yang dengar nih tanggal 1 Oktober merupakan ulang tahun DPD RI nih, Benar Pak Win. Bisa diceritakan namun ini sebagai awal pembuka kita. Benar Pak Win, tanggal 1 Oktober ini, begitu juga para pemirsa, adalah merupakan ulang tahun DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang ke-16. Jadi DPD RI, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khususnya Kramo Bali ini sudah berumur 16 tahun. Nah, di usia yang 16 tahun ini, memang DPD RI membawa satu tagline adalah dari daerah untuk Indonesia. Nah, saya sendiri menerjemahkan tagline itu adalah agar supaya DPD RI itu mampu menyerap dan menyuarakan aspirasi daerah, khususnya kita di daerah Bali, karena saya adalah perwakilan Bali untuk Indonesia Jaya. Kalau saya ulangi, DPD RI agar mampu menyerap dan menyuarakan aspirasi daerah untuk Indonesia Jaya. Itulah. Nah, langkah kami di sini di Bali, sesuai dengan arahan dari pusat, kami adalah melaksanakan bakti sosial. Di antaranya bakti sosial itu sudah saya laksanakan 2 hari yang lalu, malah mungkin akan mengherankan, karena saya laksanakan malah di daerah Ubud, di Kecamatan Ubud, berupa penyerahan sembako. Kenapa? Kenapa, Rika? Ubud itu kan pada umumnya mereka yang berpenghasilan tinggi masyarakatnya. Karena kami datangnya di situ, Pak Win, adalah Ubud bagian barat, yaitu Desa Lotunduh. Desa Lotunduh ini bagian barat yang pada umumnya mereka adalah pengrajin. Saat ini situasinya sangat berat lah. Karena hasil-hasil produksi mereka yang biasanya dibeli oleh wisatawan itu tidak terbeli. Karena sudah tidak ada lagi wisatawan. Jadi oleh karena itu maka Ubud lah khususnya di sini Lotunduh itu menjadi sasaran kami untuk penyerahan sembako pada masyarakat yang cukup banyak hadir pada waktu itu, terutama ibu-ibunya. Sembako kan yang paling berkepentingan kan ibu-ibu biasanya. Betul. Tapi hadir juga perbekal, Desa Adat, dan juga tokoh Puri Negara di sana juga hadir. Ya, itulah kegiatan kami dalam DPD Pak Win ya. Jadi ada kegiatan dalam merayakan gitu ya, memperingati, tidak merayakan kita. Memperingati ya, supaya keberadaan DPD itu dirasakan oleh masyarakat. Oh, ini ulang tahun, kita adakan bakti sosial. Jadi keberadaan DPD itu dirasakan oleh masyarakat. Begitu Pak Win. Luar biasa Ratu. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang COVID di Bali, mungkin Ratu punya pandangan apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Artinya bahwa mulai penanganan, mulai munculnya COVID ini, mungkin Ratu bisa menyampaikan kepada pemirsa. Baik, Pak Win, begini. Kondisi ini adalah kondisi yang sangat berat buat kita semua. Bukan saja di Bali, juga di Nusantara ini, begitu juga di dunia. Kalau kita lihat data, kok tidak ada nampak penurunan yang signifikan dimanapun juga. Kecuali mungkin orang apakah itu merupakan kampanye atau apa, kecuali mungkin di negeri Cina yang sudah duluan. Nah, semenjak WHO, World Health Organization, menyatakan
bahwa COVID-19 ini pandemi sejak 11 Maret 2020. Nah ini kita sudah merasakan itu. Kita sudah merasakan. Nah saat itulah pemerintah sudah nampaknya mengambil langkah-langkah. Dan saya juga mengapresiasi lah pemerintah pusat, pemerintah daerah khusus daerah Bali, sangat memberikan apresiasi. Tetapi bagaimanapun juga langkah-langkah yang sudah diambil itu juga belum seimbang dengan percepatan dan penyebaran dari virus ini, baik secara nasional maupun secara daerah kita di sini. Memang pernah ada turun, bahkan kita mendapatkan satu pujian ya, karena penanganannya itu terbaik di Indonesia. Tapi yang namanya virus sekarang dia turun mungkin suatu saat naik, karena ada pemicunya naik. Nah disinilah kita berbicara masalah pemicu sekarang. Apa pemicunya? Gitu ya. Nah disinilah. Nah pemicunya itu jelas merupakan transmisi dari virus-virus itu. Dan menurut hemat saya, sumber transmisi ini ya bisa dari orang asing yang datang, bisa juga dari PMI kita, pekerja migran kita, bisa juga di antara kita, bisa juga dari tenaga-tenaga kesehatan. Oleh karena itu, untuk kita berbicara masalah pandemi virus COVID-19 ini, kalau saya melihat khusus sebagai perwakilan Bali, kita bagi 3 dulu, yaitu mengenai bagaimana kesehatan itu sendiri. Persoalan kesehatan. Ya, itu pertama. Kemudian bagaimana persoalan ekonominya itu sendiri. Dampaknya. Ketiga, satu hal yang baru yang harus menjadi perhatian kita adalah satu kegiatan yang bersifat politis, yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada serentak. Pilkada serentak ini. Ini harus juga menjadi pemikiran kita. Jadi ada 3 poin penting yang ingin Ratu sampaikan ya. Benar, pertama Pak. tentang kesehatan tadi, kemudian dampak ekonomi yang bagi Bali ya. Pilkada nih. Pak. Mungkin kita mulai dari kesehatan dulu nih ya Ratu. Tapi kondisinya ya meningkat terus nih. Sudah ratusan setiap hari hampir orang yang meninggal juga. Iya. Apa yang saya punya datanya itu. Sekarang kita juga bagi 2 yang besar lah untuk kesehatan. Mestinya kita berpikir sekarang mana garda terdepan. Garda terdepan untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, mana garda selanjutnya, garda terakhirnya ini, ya kan? Ini yang harus kita pikirkan. Nah, kalau menurut saya, garda terdepan itu adalah di masyarakat di sini. Nah, saya berikan suatu apresiasi juga kepada pada Provinsi Bali sudah melibatkan segenap komponen masyarakat. Ya, termasuk desa adat. Termasuk desa adat yang dipelopor oleh MDA-nya, Majelis Desa Adat ini. Menggerakkan komponen desa adat masuk dalam Satgas penanganan COVID ini. Saya sangat mengapresiasi itu. Namun demikian, seperti saya sampaikan Pak Win, tekanan ini kan terus ini. Tekanan ini terus. Nah, justru itu tekanan terus ini bukan saja dari COVID ini. Jadi transmisinya meningkat. Dan apa sebab transmisi meningkat? Nah, disinilah kita berbicara masalah yang pokok atau masalah intinya adalah kedisiplinan terhadap protokol COVID. Ini yang menurut saya. Berarti ketika kita bicara kasus yang terus meningkat, yang meninggal meningkat, katakan begitu Bali, ini berarti ada persoalan disiplin kita yang belum dilaksanakan dengan baik. Benar Pak Wen, benar Pak Wen, benar sekali. Itulah sebetulnya kalau menurut hemat saya. Mungkin ada faktor lain, kalangan cerdik pandai, apalagi ke kalangan tenaga kesehatan. Tapi di sini yang lebih banyak saya berpikir dulu adalah merupakan pendekatan kemanusiaan. Pendekatan kesehatannya itu nanti, pendekatan kemanusiaan dulu, menyadarkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Ya, protokol itu kan 3M. Kalau pemerintah sudah memakai 3T, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, 3M ini yang kadang-kadang sering dilanggar. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Nah, itu dia. Sebenarnya sebetulnya mudah saja kan. Tetapi karena ketidakdisiplinan ini. Mungkin tidak disiplin itu menurut hemat saya bukan saja karena mungkin karena kejenuhan juga di masyarakat, ya. Mungkin jenuh juga di masyarakat, jenuh juga. Nah, tetapi tetap kami minta garda terdepan untuk mengantisipasi ini adalah
di masyarakat. Di masyarakat. Nah, kesehatan kan harusnya kuncinya di 3M. Ya. Asal itu diterapkan, itu akan menjadi sangat penting untuk bisa mencegah penularan gitu. Justru itu. Nah, mungkin pokok yang kedua Malih ini tentang ekonomi tadi. Belum dulu. Kita masih kita okay, kasih contoh ilustrasi yang ringan tapi serius. Okay. Misalnya contoh ketidakdisiplinan, ada yang tidak mau memakai masker. Secara demonstratif tidak mau memakai masker. Ya kan? Mohon maaf. Okay. Ada tidak mau memakai masker secara demonstratif. Okay. Itu satu. Kedua, mohon maaf, gigis-gigis ada tajan. Ada tajan. Ya, media Bapak juga kan mengekspos juga di mana polisi sudah membubarkan tajan, malah membongkar tempat tajan dan lain sebagainya. Nah, ini kan merupakan suatu media untuk transmisi yang sangat, artinya aparat harus tegas atau enggak? Ya, kita harap aparat tegas, terutama Satgas dan lain sebagainya, agar supaya ini ya kembali lagi kepada kita misi kemanusiaan, dia apa namanya, kramo kita juga harus inilah menyadari, harus patuh terhadap hal ini demi kepentingan kita sendiri, kepentingan masyarakat Bali. Kalau lama kita Bali begini ini, kapan ekonomi kita membaik? Ya itu. Oke, sekarang masalah ekonomi. Ekonomi, oke. Yang sangat luar biasa juga dampaknya bagi sangat Bali. Luar biasa. Kita tahu sendiri, saya setelah membaca dan mempelajari, itu ekonomi Bali itu 2 triwulan itu negatif, mengalami kontraksi yang negatif. Nah, kalau sampai 2 triwulan mengalami kontraksi yang negatif ekonomi ini, kan saya sangat khawatir itu akan menjadi resesi Bali. Dan trend untuk kebaikan peningkatnya itu belum ada. Nah, dengan adanya itu jelas berdampak kepada ekonomi Bali, berdampak kepada kesempatan kerja. Nah, karena hotel-hotel tutup, ya kan, sudah gitu restoran tutup, bahkan ada satu toko toko makanan yang jaringan internasional malah ada tutup secara permanen dan lain sebagainya. Nah, ini kan sangat memperhatikan. Nah, inilah mengakibatkan kepada merumahkan tenaga kerja. Ya kan, yang puluhan ribu tenaga kerja dirumahkan dan di PHK 10.000. Ya, ini yang jadi konsen kita dalam kondisi krisis niki, kemudian resesi. Apa yang mesti dilakukan kalau menurut Ratu Niki? Nah, yang harus dilakukan sekarang ini adalah pendekatan, sekali lagi, ya kecuali memang dari pemerintah sudah ada bantuan-bantuan seperti BLT, bantuan langsung tunai, bantuan sosial tunai BST, dan juga bantuan untuk tenaga kerja melalui BPJS tenaga kerja dan sebagainya, dan termasuk juga bantuan untuk pekerja pariwisata. Saya kira itu tidak cukup. Kita harus ada pendekatan psikologis juga kepada mereka. Bayangkan mereka yang tidak kerja, mereka yang di rumah, yang sekitar 70,53% pendapatan berpenghasilan menengah ini, yang sekitar 1,8 juta itu turun sekarang penghasilannya. Nah, itu tuh luar biasa. Nah, ini harus kita ada pendekatan yang bersifat psikologis. Dijaga psikologisnya. Ya, psikologisnya. Artinya apa? Bali, khususnya para elit-elit ini semua, elit segala elit itu punya rasa sululung subayan tako. Sululung subayan tako. Sululung subayan tako. Yang bahasa kerennya itu ada sense of crisis lah. Ada sense of crisis. Kita jangan hura-hura. Jangan demonstratif. Demonstratif hal-hal ini. Pikirkanlah rakyat kita, pikirkanlah kramo kita, pikirkanlah semeton kita yang sudah habis. Mereka yang berat hidupnya. Sululung subayan tako. Sululung subayan tako. Itu yang penting. Jadi bagaimana sense of crisis itu menjaga psikologis, tidak hanya memberikan bantuan atau ya. Tidak hanya bantuan. Rasanya di sini, rasa pendekatan kita, pendekatan rasa. Satu lagi Ratu tentang pilkada nih, ini kayak menarik. Karena DPD kalau tidak salah tiang dengar ini memang ada semacam harapan menunda. Ya, memang. Ratu punya pandangan tersendiri. Memang di DPD dalam satu sidang paripurna dari Komisi 1, kebetulan saya Komisi 3 ya. Dari Komisi 1 itu menyatakan bahwa lebih baik pilkada itu ditunda. Pertama adalah berkenaan dengan tidak ada tren menurun dari pandemi kasus-kasus ini. Kedua adalah anggaran bisa dikonsentrasikan untuk penanganan COVID. Ketiga, kita harapkan bisa munculnya hasil dari pilkada yang berkualitas, tidak hanya prosedural tetapi substansial. Itu.
Kalau ini dipaksakan akan menurunkan kualitas dari demokrasi kita. Hanya jadi prosedural saja. Ya, prosedural, jadi tidak substansial. Tapi kayaknya ini mungkin masih akan ngotot nih. Kalau itu punya pandangan gimana? Apa tetap dilaksanakan tapi dengan syarat tertentu? Ya, kalau tetap dilaksanakan berarti protokol khusus untuk penanganan pilkada harus diperketat. Apakah dengan Perpu yang diikuti dengan PKPU dan lain sebagainya? Ini harus diperketat. Nah, tidak cukup hanya di situ. Walaupun ini diperketat, tetapi kalau dalam pelaksanaannya sudah ada kedodoran, juga percuma korban. Jadi pelaksananya bisa jadi korban, ya kan? Pelaksana pilkadanya, ya masyarakatnya juga bisa jadi korban. Karena tahapan itu kan ada tahapan pendaftaran. Kemarin saja sudah riuh rendah, saya lihat di TV. Sudah gitu tahapan kampanye, kemudian tahapan pemilihan. Di dalam pemilihan itu bagaimana masyarakat? Apakah dia berani atau tidak nanti untuk jangan ada yang milih nanti. Nah, itulah kembali kepada pilkada yang berkualitas. Intinya kalau memang dilaksanakan harus protokol kesehatan diatur dengan tegas secara hukum dan juga harus istilahnya diimplementasikan dengan tegas juga. Dan yang paling di sini adalah para elit. Di sinilah saya menghimbau para elit itu supaya benar-benar rasakanlah penderitaan masyarakat itu sekarang. Itu yang di sinilah para elit itu penting untuk punya sense of crisis. Di sinilah para elit itu penting memiliki rasa selulung sobayan take. Titik itu sudah. Oke. Cuma Ratu karena waktu ini mungkin ada sedikit saya berikan kesempatan ya Ratu untuk closing statement Ratu. Mempertegas lagi apa yang Ratu. Saya kira closing statement itu sudah saya tadi. Saya sampaikan bahwa elit memberikan contoh yang selulung sobayan take. Harus punya rasa selulung sobayan take dari Kramo Bali khususnya. Yang kedua, di sini kan yang kita harapkan elit itu, elit apapun juga, memberikan suatu perhatian kepada masyarakat dengan rasa selulung sobayan take, punya sense of crisis, bahwa di antara masyarakat kita ada yang sangat berat dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Dan disiplin 3M tadi nggak? Disiplin 3M, pemerintah 3T. Syukur Ratu atas waktunya luar biasa dan pemirsa juga sudah mendapatkan informasi mungkin mengingatkan kembali, mempertegas kembali apa yang mesti kita lakukan dalam kondisi seperti ini, kebangkitan ekonomi dan segala macam itu juga tergantung daripada elit bagaimana selulung sobayan take, kegotong royongan ini tetap dibangkitkan. Pilkada diingatkan untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Demikian wawancara saya dengan Anak Agung Gede Agung, Penglingsir Ageng Puri Mengui dan juga anggota DPD RI. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.